Eh, ya, 1001 hal tuh saya alami sih di penjara. Em, saya ngeliat kekerasan yang terjadi, itu saya lihat gitu. Yang darah-darah dan segala macam itu saya lihat. Em, terus saya ngerasain dari kamar yang enak gitu ya, satu orang satu kamar gitu, sampai sekamar ber-18 orang itu juga saya rasakan gitu. Keren banget ya Kak. Namanya fotografer gitu kan nggak pernah berada di satu tempat ya. Saya di Jakarta itu paling cuma 6 bulan, sisanya keliling gitu kan. Tiba-tiba harus terkurung di 4 dinding selama bertahun-tahun ya, gak gampang. Cara Mas Jerry untuk bangkit dari itu Yang paling utama itu minta tolong sama Tuhan. Dan saya memang ketolong banget, semua doa-doa saya dijawab. Dan yang kedua itu kan serta keluarga saya sih, dan teman-teman saya, dan bahkan klien-klien saya. Saya sih merasa beruntung banget ya, kayaknya banyak yang sayang sama saya. Jadinya selama di dalam sana itu support itu terus-menerus ada gitu, dan ditawarkan terus tanpa saya minta. dari teman-teman ini semua? Dari teman-teman, bahkan klien-klien saya itu semua tetap menghubungi keluarga saya dan terus-menerus menawarkan bantuan. Ini adalah cerita yang sebenarnya sering terjadi di penjara ya. Itu 9 dari 10 orang saya rasa itu pada kehilangan teman, bahkan kehilangan keluarga. Mungkin di awal banyak yang nawarin bantuan dan segala macam, tapi seiring waktu hilang rata-rata. Nah, untungnya saya nggak pernah mengalami itu. Jadi saya ngerasa saya nggak kehilangan siapa-siapa, dan bahkan jadi tambah dekat gitu. Sehingga pada saat saya keluar pun ya saya puji Tuhan banget ya, kayaknya semua pada menyambut dengan hangat gitu ya. Jadi saya ngerasa di welcome kembali, dan kerjaan juga mulai datang gitu. Klien-klien yang udah tahu saya keluar juga udah ngehubungin. Oke, mungkin boleh ceritakan Mas pengalaman detik pada saat di penjara akhirnya nggak sih gitu, atau untuk teman-temannya itu ada nggak sih teman-temannya apakah laku sebagainya ini ya, narkoba khusus narkoba, atau pernah punya teman yang jahat atau dulu gitu di penjara ketemu orang-orang seperti itu nggak? Ya, 1001 hal tuh saya alami sih di penjara. Saya ngeliat kekerasan yang terjadi, itu saya lihat gitu. Yang darah-darah dan segala macam itu saya lihat. Terus saya ngerasain dari kamar yang enak gitu ya, satu orang satu kamar gitu, sampai sekamar ber-18 orang itu juga saya rasakan gitu. Ya memang di sana itu kita tuh nggak boleh lengah ya. Setiap hari itu hidup itu memang harus cukup santai, tapi otaknya harus jalan, karena lingkungannya itu nggak gampang, keras, dan di dalam sana itu banyak yang kekurangan dana, kekurangan uang gitu kan, banyak yang frustrasi, banyak yang gila juga gitu, banyak yang okem juga gitu. Jadi memang harus pinter-pinter gimana caranya supaya banyak temennya, tapi juga jangan sampai dibodoh-bodohi, jangan sampai jadi konyol, ataupun jangan terikut hal-hal yang negatifnya gitu. Oke, selama 4 tahun di penjara nih, bagaimana sih penjara nih mengubah sosok dari Mas Jerry? Apakah ada perubahan dari sisi awalnya atau bagaimana sama pengalaman di penjara ini? Evaluasi tadi. Evaluasinya ya, saya rasa sih saya memang lebih mesra dengan yang di atas sekarang. Dan saya jadinya makin dan makin cinta sama anak saya, sama keluarga saya. Dan sepertinya saya mudah-mudahan lebih pintar sedikit lah, jangan mengulangi kebodohan yang seperti dulu lagi gitu kan. Saya pikir saya itu dulu terlalu sombong ya, menganggap enteng soal narkoba dan sebagainya gitu. Alah, buat iseng-iseng boleh lah gitu dan sebagainya. Ternyata kan implikasinya nggak main-main. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti itulah yang saya jadi bisa lebih berhati-hati.